Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 4B semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema. Nah, temanya apa? Yaitu tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat memberikan kefahaman kepada anak-anak semua. Baik, mari berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa ini Allah memberikan kemudahan dan kefahaman kepada kita semua. Baik, lanjut untuk materi hari ini. Yang pertama, silakan anak-anak lihat gambar berikut. Nah, adakah yang tahu gambar apakah itu? Ya, betul sekali, ada gambar adik kecil, di sampingnya ada balon. Nah, apa yang terjadi dengan si adik dengan si balon tersebut? Kalau anak-anak bisa lihat di situ, apa? Betul sekali, rambutnya menempel pada balon. Nah, rambut si adik yang warnanya coklat ini menempel pada balon yang berwarna merah. Nah, dari gambar tersebut muncul sebuah pertanyaan. Kok bisa nempel ya rambutnya pada balonnya? Apakah balonnya diberi lem? Ataukah ditalikan antara rambut dengan balonnya? Ayo, kira-kira siapa yang bisa memberikan jawabannya? Kenapa bisa rambut si adik tersebut menempel pada balon? Oke, kalau masih banyak yang belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, tadi pada gambar sebelumnya ada sebuah balon yang diletakkan dekat dengan kepala si adik. Nah, ternyata balon ini adalah balon yang digesekkan pada rambut si adik tersebut, ya. Ada balon digesekkan pada rambut si adik. Nah, ketika balon itu digesekkan, maka balon itu akan membuat rambutnya menempel pada balon tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena gesekan yang terjadi antara permukaan balon dengan rambut menimbulkan adanya gaya listrik. Nah, jadi karena gaya listrik tersebut akhirnya permukaan balon dengan rambutnya si adik yang tadi itu menempel. Baik, berbicara tentang gaya listrik. Nah, anak-anakku, gaya listrik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis, yang kedua adalah listrik dinamis. Apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis? Baik, kita akan bahas satu persatu. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Contohnya, penggaris yang digosok-gosokkan akhirnya memiliki muatan negatif. Jadi pada awalnya penggaris tersebut tidak memiliki muatan sama sekali. Nah, setelah digosok-gosokkan, akhirnya si penggaris tadi menghasilkan muatan negatif. Selanjutnya adalah listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat mengalir. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Jadi, listrik dinamis itu adalah dari kutub positif mengalir pada kutub negatif. Nah, anak-anakku, dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda dengan muatan listrik. Jika dua benda dengan muatan sama, maka akan saling tolak-menolak. Jadi ketika benda itu sama-sama bermuatan negatif didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Dan ketika dua benda yang sama-sama bermuatan positif didekatkan pula, juga akan tolak-menolak. Dan apabila dua benda dengan muatan berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Ya, jadi ketika ada dua muatan benda, yang satu positif yang satu negatif, ketika didekatkan akan tarik menarik. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi listrik, di mana perubahan ini yang digunakan
sebagai pemanfaatan dari adanya energi listrik. Tentunya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Dan yang kelima adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah, perubahan-perubahan energi ini yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kita juga menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi sebenarnya perubahan energi listrik ini ada di sekitar kita. Oke, kita akan coba membahas satu persatu. Energi listrik menjadi energi gerak. Adakah yang bisa menyebutkan contohnya? Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya apa? Ya, betul sekali. Salah satu contohnya adalah blender, di mana energi listrik ini mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, maka energi listrik akan masuk ke blender dan akan merubah energi listrik menjadi energi gerak. Berikutnya yang kedua adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Apa ya contohnya? Ya, betul sekali. Salah satu contohnya adalah radio. Nah, radio ini dari energi listrik yang mengalir melalui saklar, energi listrik yang mengalir melalui saklar dan akhirnya dapat menyalakan radio. Jadi kita bisa memutar musik atau mendengarkan siaran orang atau penyiar radio. Berikutnya yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Ini ada di rumah kita, ada di sekitar kita. Apa itu? Betul sekali, contohnya adalah lampu bolam. Nah, lampu ini tidak akan menyala jika tidak terdapat energi listrik atau tidak mendapat aliran listrik. Berikutnya yang keempat adalah energi listrik menjadi energi panas. Adakah yang bisa menyebutkan contohnya? Dari listrik kemudian menjadi panas. Apa itu? Ya, betul sekali. Salah satu contohnya adalah setrika, ya. Jadi setrika itu ketika colokannya atau saklarnya tidak ditancapkan maka tidak akan menghasilkan panas. Tapi kalau kita mau nyetrika biasanya ditancapin dulu ya kabelnya. Nah, lama-kelamaan setrika itu akan panas dan dapat digunakan untuk menyetrika kain sehingga kain tidak lusuh. Berikutnya yang kelima, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah, kira-kira listrik yang menjadi bunyi dan cahaya itu apa ya contohnya? Ya, betul sekali. Salah satu contohnya adalah televisi. Nah, anak-anakku, 5 contoh ini adalah contoh dari perubahan bentuk energi listrik menjadi ke energi-energi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tugasnya adalah silahkan anak-anak mencari satu contoh lain dari masing-masing perubahan energi listrik tadi. Jadi, anak-anak silahkan cari 5 contoh, ya. Energi listrik jadi gerak 1, energi listrik jadi bunyi 1, cahaya 1, panas 1, dan cahaya dan bunyi 1. Nah, tetapi carilah yang berbeda dari yang sudah Bu Esti contohkan. Paham ya? Silahkan dikerjakan dan bisa dikirimkan ke Bu Esti maksimal hari ini, hari Selasa, pukul 23.59 atau jam 12 malam. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita akan membaca bersama-sama teks di bawah ini. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di depan kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Nah, motor yang dimaksud di sini bukan motor sepeda motor ya anak-anak, tetapi motor yaitu seperti sebuah rangkaian pada listrik. Selanjutnya, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi panas. Kemudian pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, selanjutnya anak-anak, dari teks yang tadi kita baca bersama itu, kita bisa menemukan kata-kata sulit yang kita belum tahu artinya. Nah, untuk mencari tahu artinya, masih ingat ya? Bisa
mencari menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau anak-anak punya KBBI di rumah bisa menggunakan KBBI itu. Tapi jika tidak punya, sekarang sudah bisa diakses dengan KBBI online. Tinggal diketik pada aplikasi Google KBBI online, nanti akan muncul. Dan anak-anak tinggal menuliskan kata-kata sulit yang ingin kalian tahu artinya. Oke, di sini contoh Bu Hesti menemukan 3 kata sulit yang ingin Bu Hesti cari arti katanya. Contoh yang pertama adalah listrik, yang kedua adalah bohlam, dan yang ketiga adalah elemen. Nah, setelah Bu Hesti cari melalui KBBI online, ketemulah artinya listrik. Listrik itu adalah daya atau kekuatan yang timbul oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Selanjutnya, bohlam itu adalah bola lampu listrik. Dan yang terakhir adalah elemen. Jadi elemen itulah sebuah bagian yang penting yang dibutuhkan. Nah, jadi pada sebuah teks itu kita bisa cari arti-arti kata sulitnya yang menurut kita masih bingung artinya apa. Selain menemukan arti kata sulit, pada sebuah teks bacaan kita juga dapat menemukan yang namanya informasi. Nah, di mana informasi pada sebuah teks itu dapat kita dapatkan melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan membaca teks dengan seksama. Jadi kita baca dulu keseluruhan dari teks agar kita paham, oh teks ini membicarakan apa, dan kita tahu isi dari teks tersebut. Yang kedua adalah rumuskan pertanyaan dengan konsep apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang seputar dari teks tersebut, menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah itu kita temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu kita cari jawabannya pada teks yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan hasil jawaban. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kemudian menemukan jawabannya. Nah, jawaban-jawaban itulah sebenarnya informasi yang bisa kita peroleh dari sebuah teks. Nah, anak-anakku, itu dulu pembelajaran tema kita hari ini. Semoga membuat anak-anak menjadi lebih paham tentang gaya listrik, kemudian arti kata sulit, cara mencarinya bagaimana, dan cara mencari informasi pada sebuah teks. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Bu Hesti ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.